Ya, baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua sudah makan siang karena kita dalam 2 jam ke depan akan banyak sekali. Jadi kita hanya berbicara mengenai teorinya, sedangkan prakteknya nanti kita atau kita dan kalian lakukan itu di hari Jumat. Baik, apakah semua sudah melihat PPT yang saya share? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, jadi ini merupakan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Kalau hari Jumat kemarin itu kita berbicara mengenai pivot table, yaitu suatu tools atau alat yang digunakan untuk mempermudah kita dalam merangkum dan juga menyajikan data. Maka kali ini kita akan belajar cara menganalisis dan memanajemen data yang sudah kita punya. Kalau saya ambil dari sini secara biokimia, ya. Kenapa biokimia? Ini sebagai bekal kalian nanti untuk di semester 3 atau di semester 3 di mana kalian akan belajar biokimia bersama saya. Jadi, mudah-mudahan saya memberikan sekarang bisa terpakai nanti ketika kita belajar tentang analisis data biokimia. Oke, tujuan kuliah kita itu di sini saya masih tulis mengenalkan konsep biostatistik dan informatik, dan juga yang kedua adalah pengenalan program-program statistik. Nah, program-program statistik ini banyak, tapi seperti yang saya bilang, saya usahakan kita pakai perangkat yang sudah ada dan tidak mengganggu laptop kita. Jadi kita pakai yang sudah terinstall saja dalam Windows kita, yaitu Microsoft Excel. Ya, kalau konsep biostatistik dan informatik itu lebih ke arah bagaimana kita mengelola secara statistik informasi-informasi tentang eh, fenomena biokimia atau biologi atau kehidupan, ya, dalam hal ini yaitu suatu eksperimen atau hasil percobaan. Ya, tentunya hasil eksperimen atau percobaan itu bersifat informatik, ya, atau informasi atau memberikan informasi. Nah, saya mulai dengan sebuah epilog, uh, suatu pembukaan. Ada quotes yang bagus dari Benjamin Disraeli, ya, yang dikutip oleh Mark Twain. Dia bilang bahwa there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistic. Jadi kalau dibahas Indonesia kan tuh ada 3 jenis kebohongan. Yang pertama yaitu eh, penipuan, terus kebohongan yang besar, ya, atau istilahnya hoax. Sekarang kita bilang hoax itu, ya. Ini kayak jadi kebohongan yang diulang-ulang sehingga membuat orang percaya. Dan yang terakhir adalah statistik. Nah, kalau ngomong statistik itu sekarang sudah terbukti, ya. Ketika kalau misalnya kalian dengar di berbagai macam media itu dikatakan bahwa Indonesia itu tingkat apa infeksi virusnya cukup tinggi. Itu terbukti dengan dalam satu hari itu 40.000 orang terkonfirmasi positif, ya. Itu data mana yang dipakai? Data statistik, data yang diambil dari berbagai macam sumber yang terpercaya. Dan apakah sebegitu gawatnya kah eh, kondisi kita, ya, sehingga kita menjadi negara dengan
istilahnya orang yang terkonfirmasi positif begitu besar, apakah terlalu ngerinya negara kita, ya itu tergantung bagaimana kita membaca suatu data yang ditampilkan secara statistik. Kalau yang kita baca adalah data orang terkonfirmasi positif sebanyak 40.000, ya berarti kita akan berpikir bahwa ini negara lagi gawat. Tapi kalau kita melihat data bahwa 38.000 orang sembuh tiap hari, maka kita bisa menjadikan itu sebagai suatu hal yang positif. Ya, jadi bagaimana kita memandang sudut pandang suatu data itu dapat memberikan kita persepsi, mau persepsi di posisi yang bagus atau mengartikannya secara jelek. Nah, tentunya statistik ini tidak boleh statistik sembarang, harus diolah dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ilmu statistik. Saya pikir kalian sudah belajar di matematika dasar. Ya, kalian belajar matematika dasar 1, matematika dasar 2 tentang statistik. Yaitu yang paling sederhana, bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung atau menentukan mean, modus, seperti itu. Ya, saya pikir itu sudah kalian pelajari ketika kalian belajar matematika dasar yang pertama, ya. Nah, asesmen metode analisis. Ya, di bawah ini adalah parameter yang dipertimbangkan dalam asesmen suatu analisis atau dalam menentukan, ya, atau menilai suatu metode analisis. Yang pertama, apakah metode itu akurat? Ya, yang kedua, presisi. Yang ketiga, sensitif. Dan yang keempat, dia spesifik. Ya. Apa itu akurasi? Akurasi ketika kedekatan nilai rata-rata suatu perulangan pengukuran terhadap true value atau nilai sebenarnya dari suatu sampel. Ya. Akurasi yang kedua adalah presisi, di mana tingkat reprodusibilitas nilai yang dihasilkan dari pengukuran itu berulang. Dan yang ketiga adalah sensitivitas, di mana kemampuan suatu metode untuk mendeteksi sejumlah kecil dari sampel uji. Dan yang terakhir adalah spesifisitas atau selektivitas metode yang diuji. Ya, ini nanti juga kalian akan kembali mengulang atau dapat kembali lagi mendengar istilah-istilah ini ketika kita belajar kimia analitik. Bagaimana menentukan suatu metode, ya, analisis sampel. Nanti kita lihat akurasinya, presisinya, sensitifnya, spesifik atau selektivitas dari metodenya. Nah, ini adalah penggambaran apa itu perbedaan akurasi dan presisi, ya. Nah, di situ di sumbu Y ada konsentrasi, di sumbu X adalah berbagai macam hasil, ya. Nah, jika suatu metode itu dikatakan akurasi dan presisi, itu ketika pengulangannya, ya, itu pengulangannya mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kalau dia tidak akurat, ya, dia tidak akurat berarti ketika pengulangan metode itu dia tidak mendekati nilai yang sebenarnya, ya. Dan juga dia tidak presisi. Artinya kalau presisi itu diulang, dia mendekati rata-ratanya itu mendekati nilai sebenarnya, dan diulang nilainya juga mendekati yang sebenarnya. Ini dia presisi, tapi dia tidak akurat. Ya, kenapa tidak akurat? Karena nilai rata-ratanya itu tidak mendekati nilai yang sebenarnya. Tapi dia presisi. Kenapa? Karena pengulangannya mendapatkan nilai yang hampir sama. Ya. Kalau ini bagaimana? Ini dia akurat, ya, tapi tidak
presisi. Kenapa dia akurat? Karena ada pengulangan, ada nilai yang ketika diulang itu mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, jadi kalau akurat berarti rata-rata pengulangannya itu mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, akurat. Kalau presisi artinya pengulangannya itu ya mendapat nilai yang mirip. Ya, jadi misalnya saya kalau mau contoh ya, saya mau menetralkan 1 molar HCl 50 mili, itu harus juga dengan 1 molar NaOH 50 mili untuk menetralkannya, contoh. Nah, ketika misalnya saya melakukan percobaan, saya mendapatkan nilai 50, 50,1, 50,2, 50, 50,1, 50,2. Nah, itu artinya saya pengukurannya itu akurat dan presisi. Karena kalau ketika dirata-ratakan, itu dia mendekati nilai 50. Nah, tapi kalau misalnya saya dapatnya 50, terus kadang-kadang 53, terus 48, 47, ya, bahkan kadang-kadang tidak ada 46, nah itu saya akurat, tapi tidak presisi. Tapi kalau misalnya saya dapatnya 50,5, 50,6, 50,5, 50,7, terus kadang-kadang 51, nah itu dia pada presisi tapi tidak akurat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam error dalam statistik. Statistical error atau ketidakpastian. Nah, ketika kita melakukan uji, analisis selalu mengandung error atau ketidakpastian. Nah, artinya, dalam suatu uji itu bisa saja ada kesalahan. Atau kesalahan dalam arti sini data yang kita dapat itu jauh dari apa yang seharusnya. Contoh error, statistical error atau ketidakpastian. Ya. Misalnya kita mau menguji sesuatu itu positif atau negatif, tapi hasil yang kita dapat itu tidak terbaca. Artinya kan di situ ada ketidakpastian. Wah, ini kita punya analisis nih, harusnya dapatnya tuh hasilnya positif dan negatif. Tapi ketika kita running dengan alat, itu malah nilainya tidak ada. Positif tidak, negatif tidak. Nah, artinya bahwa dia mengalami error atau ketidakpastian. Ya. Ketika kita berbicara tentang statistik, yang namanya error, atau ketika kita berbicara mengenai suatu metode analisis, yang namanya error berarti itu adalah ketidakpastian. Ya. Dalam terminologi bahasa, ya, kalau kita berbicara secara bahasa, error itu memiliki konotasi negatif karena berarti kesalahan. Ya, padahal dalam statistik tidak ada kesalahan. Yang ada adalah ketidakpastian, terus ketidakakuratan, ketidakpresisian, dan lainnya. Tetapi kalau menurut definisi metrologi, ya, pengukuran, error merupakan perbedaan nilai terukur dari nilai sebenarnya. Istilah lain dari error adalah variasi. Makanya kalau kita berbicara dengan orang statistik, mereka tidak pernah bilang datanya itu salah, tapi datanya itu memiliki variasi. Padahal kalau kita lihat, datanya berbeda-beda dari nilai yang kita harapkan. Ya, tapi begitulah. Ya, kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan pokok bahasan yang kita bahas. Kalau kita berbicara mengenai bahasa atau pergaulan, otakmu tuh error itu, ya, berarti contohnya, itu berarti dia punya otak tuh, konotak kita berbicara tentang konotasi negatif. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai ilmu hitung, statistik, data, berarti kita berbicara error itu berarti adanya variasi, ya, adanya variasi atau ya nilai yang diukur itu tidak seperti dengan nilai yang sebenarnya. Ya, mungkin kalian pernah mengikuti pilpres, ya, Terus ada 2 calon A dan B. Ada sekian banyak lembaga survei menyatakan calon B yang juara.
Tapi ada satu atau dua lembaga survei mengatakan A yang juara. Nah, itu berarti metode yang mereka pakai itu mengalami error, ya, atau adanya ketidakakuratan atau presisi dari sampel yang mereka ambil atau metode yang mereka ambil. Di situ saya ada tulis juga, secara sederhana nilai error dalam pengukuran dapat dinyatakan dengan toleransi interval. Ya, contoh, mister dengan skala 0,1 cm memiliki interval toleransi 0,1/2 atau 0,05. Jadi, jika suatu benda yang panjangnya diukur dengan mister, nilai ukurannya harus ditambahkan plus minus 0,05. Ya, contohnya di mister kalian itu, atau mister yang kita pakai. Ya, itu dia punya skalanya tuh 0,1. Ya, 0,1. Berarti dia punya toleransi interval. Ya, dia punya toleransi interval atau kemungkinan nilai errornya itu adalah plus minus 0,05. Jadi kalau saya mengukur suatu panjang 2 cm, berarti panjangnya itu bisa saja 2,05 atau 1,95. Duanya seperti itu. Ya, atau kita tuliskan seperti contoh ini. Kalau saya mengukur panjang suatu benda 10 cm, maka nilainya adalah berapa panjangnya yang benar adalah misalnya saya mengukur suatu panjang 10,2 cm. Berarti kalau saya tuliskan nilai yang sebenarnya adalah itu 10,2 plus minus 0,05. Nah, penyebab ketidakpastian dalam pengukuran itu banyak penyebab yang munculnya ketidakpastian. Berdasarkan penyebabnya, ketidakpastian itu dibagi menjadi 3 ya secara umum, yaitu gross error, random error, dan systematic error. Nah, ini adalah kurva yang menjelaskan perbedaan antara gross, systematic, dan random error. Ya. Misalnya saya punya istilahnya saya punya kurva. Sumbu Y-nya adalah frekuensi pengukuran. Terus saya punya sumbu X itu adalah hasil dari analisis. Nah, di sini didapatkan datanya berdistribusi normal. Nah, dari hasil pengukuran, ya, nilai yang kita dapat itu jauh dari nilai yang sebenarnya. Ya. Maka systematic error itu adalah yang ini. Ya. Ketika nilai pengukuran kita itu jauh daripada nilai sebenarnya. Ya. Sedangkan kalau gross error itu jarak antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya itu 2 kali. Ya. 2 kali jarak dari hasil atau pengukuran dari nilai yang sebenarnya. Ya, ini adalah nilai sebenarnya, kalau yang ini hasil random error. Ya, systematic errornya itu yang kayak tadi. Misalnya saya ukur ini kan 10,2. Systematic errornya itu dari 10,2 plus 0,05 dan 10,2 sampai 1,95. Ya. Seperti itu. 1,95. Nah, sedangkan kalau gross errornya itu jauh. Jadi misalnya nilai sebenarnya 10,2 atau 10 atau misalnya 9, tapi kita dapatnya 10,2. Nah,
Itu kalau jaraknya masih dekat itu disebut dengan systematic error. Tapi kalau didapat 12, nah itu berarti sudah pengukurannya sudah ngawur itu. Ya, seperti itu. Nah, gross error itu terjadi akibat kekeliruan atau keteledoran dalam pengukuran. Ini yang biasa disebut dengan human error. Misalnya kalau kita mau mengukur tapi kita tidak kalibrasi alat dulu. Terus kalau kita mau melakukan suatu percobaan analisis, kita tidak tidak melihat apakah ada pemadaman listrik atau tidak. Ya, karena biasa kalau ada pemadaman itu, jadi istilahnya ini salah manusianya lah kalau gross error. Ya. Nah, data yang mengandung gross error bila dianalisis secara statistik biasanya merupakan outlier, ya, atau dia jauh dari hasil yang biasanya didapat. Nah, sedangkan random error adalah error yang dihasilkan dalam pengulangan suatu pengukuran. Error ya. Jadi jika suatu sampel ketika ditimbang 3 kali dengan timbangan yang sama memberikan nilai ya 0,9111, 0,9110, 0,9112 gram. Untuk kasus ini penyebab kemungkinannya adalah efek gesekan pada timbangan dan efek paralaks pada pembacaan. Ya. Kalau random error kita tidak tahu penyebabnya apa atau punya banyak pertimbangan. Ya. Entah dari pembacaan manusianya, entah dari alatnya, itu kita tidak tahu pasti. Penyebab random error itu ada banyak, di antaranya ketidakmampuan analis dalam menemukan kembali kondisi yang tepat sama, fluktuasi kondisi lingkungan, temperatur dan tekanan, pembulatan dalam perhitungan aritmetika. Nah, ini yang biasa terjadi pada mahasiswa ya ketika tugas akhir. Jadi mereka biasanya menggunakan 2 angka di belakang koma, terus tiba-tiba ada perhitungan lain menggunakan 3 angka di belakang koma, terus 1 angka di belakang koma. Nah, itu pembulatan juga mempengaruhi perhitungan yang kalian punya. Ini juga terjadi di mahasiswa kimia dasar ya. Mereka biasanya contohnya mereka melihat AR ya. Melihat AR, jadi di nomor 1 dia pakai AR-nya itu misalnya air hidrogen itu 1,02. Ada yang pakai 1,02, tapi di soal berikutnya dia pakai AR hidrogen itu cuma 1. Nah, itu harus diwaspadai karena ketika kita meneliti di laboratorium atau kalian membuat misalnya di laboran di sekolah kalian membuat larutan, kalian harus sebagai laboran tuh melaporkan ya. Kalian membuat sampel ini atau membuat larutan ini bagaimana perhitungannya, angka yang dipakai itu seperti apa ya, sehingga ketika guru nanti menjelaskan tentang perhitungan dari analisis sampelnya, itu dia harus jelaskan juga harus berapa angka di belakang koma sehingga nanti bisa hasilnya minimal mirip. Terus yang keempat adalah gangguan alam, hembusan angin. Dalam mengukur nih biasanya banyak gangguan ya. Mulai dari listrik yang tidak stabil, terus hembusan angin, kadangkala kita punya tangan gemetar. Nah, itu penyebab random error ya. Nah, ciri-ciri data yang mengandung random error, data yang mengandung unsur random error umumnya memiliki pola distribusi normal di sekitar nilai rata-rata. Ya. Probability density function-nya ya, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengevaluasi pola distribusi normal. Ya, distribusi normal itu biasanya ya, atau pada umumnya distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Jadi dia mulai dari landai, naik, puncak, terus dia turun lagi melandai. Nah, data yang mengandung random error itu memiliki pola distribusi normal di sekitar nilai rata-rata. Ya, coba kita lihat tadi. Ya, random error.
Nah, ini random error. Ya. Jadi dia ini ada kurva normal. Ya. Ini adalah rata-ratanya nih. Ya, jadi banyak sekali pengukuran. Ya. Makin banyak pengukuran, maka kurva normalnya akan semakin lancip. Ya. Jadi bisa rata-ratanya di sini, rata-rata di sini, rata-rata di sini, rata-rata di sini. Ya, rata-ratanya banyak. Itu kalau kita ngambil datanya banyak. Ya. Nah, untuk mengevaluasinya atau untuk melihat datanya itu eh, normal beneran atau normal yang terjadi karena random error, itu menggunakan persamaan ini, PDF, Probability Density Function, dengan rumus seperti yang kita lihat di depan, di mana U di situ adalah nilai rata-rata populasi dan itu kuadrat adalah varian. Baik. Ya. Nah, ini adalah gambar dari PDF atau Probability Distribution Function dari kurva yang berdistribusi normal. Ya. Jadi dia akan memiliki nilai 50%, 90%, 99, dan 99,9%. Ya. Ini merupakan dari PDF akan memunculkan probabilitas menemukan nilai dengan tingkat kepercayaan. Jadi semakin besar probabilitasnya, maka data itu tingkat kepercayaannya semakin tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, semakin kecil nilai probabilitasnya, maka data itu semakin diragukan. Nah, makanya contohnya kayak kita punya rapid sekarang itu. Ya. Yang paling tinggi kan probabilitasnya, kepercayaannya itu adalah PCR. Habis itu baru rapid antigen. Ya. Dan yang selanjutnya ke bawah. Ya. Ya, ada penyimpangan dari kurva normal. Ya. Ada yang namanya skewness, ada yang kurtosis. Nah, kalau kurtosis itu ya, contohnya ini ada kurva normalnya yang biru. Kurtosis itu penyimpangannya itu di atas, ya, di atas kurva normal. Sedangkan kurtosis negatif itu penyimpangannya di bawah kurva normal. Sedangkan skewness itu penyimpangannya ke arah yang lebih negatif dan penyimpangannya yang lebih ke arah positif. Nah, ini rumus yang dipakai. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam presisi. Presisi adalah ukuran dari reprodusibilitas suatu pengukuran yang berulang. Presisi dipengaruhi oleh random error. Karena setiap pengukuran selalu diikuti dengan random error, maka nilai yang dihasilkan dari pengukuran tunggal tidak dapat digunakan sebagai true value. Penentuan nilai error dari pengukuran berulang diperlukan untuk mengetahui pada rentang mana true value berada. Dua parameter penting yang diperoleh dari proses ini adalah nilai rata-rata dan variabilitas pengukuran. Ya, seperti itu. Ya, ini maksudnya yang posisi yang kalimat terakhir apa? Bahwa penentuan nilai error dari pengukuran berulang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita tahu kita punya data itu ada dipengaruhi oleh random error, itu kita bisa hitung. Ya. Kita
Kita dapat nilai rata-ratanya, kita dapat variabilitasnya. Nah, dari situ kita akan bisa memprediksi, ya, prediksi di mana rentang true value. Jadi misalnya kita dapat rata-ratanya itu ada 44,6, ada 42,5, terus ada 47,8, ada 50,1. Nah, di situ ada berbagai macam nilai rata-rata. Ya. Kita lihat yang paling kecilnya 42,1 misalnya, yang paling tinggi 50,1. True value-nya yaitu kemungkinan berada di antara nilai-nilai tersebut. Ya. Bisa di antara nilai tersebut. Nah, atau juga bisa berada sedikit di atas 50,1 atau sedikit di bawah 40,2. Nanti tergantung pada ini tadi, ya. Penyimpangannya skewness atau kurtosis. Nah, kita masuk ke statistik deskriptif. Tapi sebelum masuk ke statistik deskriptif, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah kita masuk ke statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk merangkum informasi yang telah kita kumpulkan. Ya, jadi kita merangkum informasi dari data yang telah kita kumpulkan. Jadi misalnya kita punya data, setelah itu kita olah secara statistik dan kita rangkum. Ya, kita rangkum, tapi boleh kita simpulkan tidak? Tidak. Ya, seperti tadi. Misalnya kita dapat data kenaikan jumlah pasien positif di Merauke. Kita dapat datanya. Terus kita olah. Ya. Yang kita bisa rangkum adalah rata-rata kenaikan pasien positif COVID di Merauke adalah sekian persen. Jadi berdasarkan data itu kita merangkum, tapi kita tidak boleh menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah pasien COVID meningkat di Kabupaten Merauke karena A, B, C, D. Tidak bisa. Ya, walaupun kita ketika mengumpulkan data tersebut kita bisa tahu, oh dia terpapar tuh karena keluarganya perjalanan dari luar kota. Oh, dia terpapar karena berada di tempat keramaian yang tidak tahu dari mana. Oh, dia terpapar karena tempat kerjanya. Kita bisa tahu kan, orang yang positif tuh ketika kita ambil data kita bisa tahu. Oh, dia terpapar karena apa? Dia terpapar di mana? Itu kita bisa tahu. Ada data-datanya di Dinas Kesehatan. Tapi dalam statistik deskriptif kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sekian persen orang yang terkena COVID di Merauke itu karena misalnya berada di tempat keramaian, atau misalnya berada atau terpapar dari keluarga yang perjalanan dinas. Kita nggak bisa sampai kesimpulannya di situ. Yang kita bisa lakukan adalah dari 500 total orang yang terkena virus COVID-19 di Kota Merauke, 5% diakibatkan oleh terpapar orang terdekat, 5% terpapar dari keramaian, sekian persen dari terpapar akibat perjalanan luar kota. Kita cuma sampai di situ saja. Jadi kita cuma bisa datanya seperti ini yang saya dapat, tapi tidak bisa kita langsung simpulkan. Dari data itu dilihat yang paling banyak persennya sekian. Berarti rata-rata pasien COVID itu karena terpapar virus karena kejadian A. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi itu bedanya statistik deskriptif. Statistik deskriptif kita tidak boleh menyimpulkan, tapi kita hanya merangkum. Ya. Kalau kita sudah sampai tahap menyimpulkan, artinya itu sudah bukan statistik deskriptif lagi. Ya. Karena statistik deskriptif itu cuma sampai di merangkum. Ya. Ingat ya, kita merangkum data-data, bukan kita menyimpulkan data kalau statistik deskriptif. Ya.
Nah, dalam statistik deskriptif itu adalah nilai rata-rata. Ya. Untuk N atau jumlah sampel di atas atau lebih dari sama dengan 30 disebut dengan nilai rata-rata populasi. Sedangkan jika jumlah sampel kurang dari 30 disebut nilai rata-rata sampel. Ya. Nah, itu didapat dengan rumus yang saya sudah tulis di slide. Nah, karena random error biasanya terdistribusi di sekitar nilai rata-rata, maka untuk variabilitas atau presisi biasanya dinyatakan dengan simpangan baku. Ya. Jika datanya lebih dari sama dengan 30, gunakan persamaan yang ini. Jika dia lebih dari 30 nih. Nah, bila jumlah data terbatas kurang dari 30, gunakan yang ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian lakukan di rumah perhitungan statistik deskriptif di Excel ini. Ya. Langkah-langkahnya adalah kalian buka Excel, terus kalian salin data ini ke dalam satu kolom, terus pilih menu data analisis untuk Office 2007 ke atas. Kalau untuk Office 2003 atau XP, pilih data analisis toolpack. Terus pilih deskriptif statistik. Dan penuhi semua proses seleksi yang ada pada window deskriptif statistik. Ya, ini langkah-langkahnya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi pertama kalian salin dulu menjadi satu seperti ini. Yang kedua kalian masuk ke data analisis. Yang ketiga kalian pilih deskriptif statistik. Kalian klik OK. Yang keempat, ya, kalian pilih input range-nya, output range-nya. Habis itu OK. Ya, maka akan keluar yang seperti ini. Ya. Maka keluar akan datanya seperti ini. Ya, jadi langkah pertama data ini kalian lakukan seperti ini. Ya. Jadi datanya kalian ketik dulu, data ini kalian ketik dulu. Selanjutnya kalian ke data analisis, terus deskriptif statistik. Oke. Lakukan seperti ini. Terus nah, muncul seperti itu. Ya. Oke. Nanti saya akan share video ini di YouTube. Silahkan nonton data-datanya ya. Seperti itu, baru lihat caranya. Kalau misalnya ada yang sudah screenshot dan foto, terima kasih. Oke, yang kedua kita masuk ke dalam sampel mean dan population mean, atau rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Bila data semakin besar, nilai rata-rata sampel akan semakin mendekati nilai rata-rata populasi. Saya ulang. Bila semakin besar, nilai rata-rata sampel akan semakin mendekati nilai rata-rata populasi. Nah, tadi kita batasi kalau dia punya data itu kurang dari 30, itu kita masukkan dalam sampel. Sedangkan kalau datanya tuh lebih dari sama dengan 30, itu kita masukkan dia dalam populasi. Ya. Kita masuk ke RSD dan CV. Ya. CV bukan kurikulum vitae, ya, bukan daftar riwayat hidup. Ya, ini beda lagi. Cara lain dalam menyatakan variabilitas adalah dengan menggunakan koefisien variasi dan simpangan baku relatif.
Rumusnya dilihat dari sini. Ya. RSD merupakan parameter yang populer dalam menyatakan presisi dalam ilmu analitik. Ya, presisi dikatakan baik, sekali lagi, presisi dikatakan baik bila nilai RSD kurang dari 1%. Nah, ini adalah suatu contoh. Jika saya mengambil sampel dalam jumlah yang banyak, ya, maka rata-ratanya dilambangkan dengan U dan standar deviasinya ini lambangnya. Nah, terus itu populasinya. Ya, populasinya yang banyak. Nah, kalau sampel berarti yang kita ambil ini. Jadi dari sekian banyak yang kita ambil 4. Jadi contohnya misalnya di sekolah, ya populasinya SMA 3. Sampelnya yang kita ambil berapa? Misalnya kelas 10 10 IPA dan 10 IPA 1 dan 10 IPA 2, ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap nilai rata-ratanya. Nah, adanya efek pasti mempunyai efek pada pemilihan sampel terhadap penelitian penentuan nilai rata-rata. Maka diperlukan perhitungan simpangan baku dari nilai rata-rata untuk mengevaluasi kepercayaan pada nilai rata-rata tersebut. Ya, SAM diberi simbol yang seperti ini dan S atau SN tergantung jumlah data yang dianalisis. Sekali lagi saya punya patokan, saya ambil 30. Jadi kalau misalnya lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30 itu kita sudah hitung. Kita menggunakan rumus yang ini. Sedangkan kalau yang kurang dari 30 kita pakai ini. Ya, nanti itu kalian akan bisa ikuti. Oh, nanti setelah kalian dapat modul yang saya kasih. Nah, ini adalah efek jumlah data pada penelitian nilai rata-rata. Semakin besar jumlah data, maka penelitian nilai rata-ratanya juga semakin bagus. Ya, kalau misalnya kita mau meneliti, semakin banyak jumlah yang kita teliti, itu semakin bagus pada tingkat ketelitiannya. Ya, ini kita lihat. Nah, sekarang ada contoh lagi. Contoh asesmen presisi. Penentuan kadar protein pada suatu sampel dianalisis sebanyak 30 kali. Sekali lagi, 30 kali. Berarti kita bisa pakai yang rata-rata populasi atau rata-rata sampel. Nah, kita diminta periksa apakah data di atas memiliki pola distribusi normal. Ya, atau yang kedua, kita tentukan nilai rata-rata, standar deviasi, dan RSD. Terus kita diminta apa yang dapat kita simpulkan tentang presisi metode analisis yang digunakan. Nah, solusinya, ya, kita buat bit range dulu. Ya. Jadi solusinya untuk menentukan data itu memiliki pola distribusi normal atau tidak, kita harus konversi datanya dalam bentuk histogram. Ya. Dengan menggunakan Excel, urutan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Buat bin range, pilih menu data analisis pada tab data, pilih histogram pada submenu data analisis, tentukan range data dan range bin untuk membuat histogram, dan pilih chart output. Nah, itu bisa kita lihat dalam gambar seperti ini. Jadi kita pertama bikin dulu, ya, kita salin dulu datanya nih, kita salin. Ya, kita salin datanya. Ya. Bisa juga atau kita buat dia menuju ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih data analisis, kita pilih histogram, ya. Terus kita pilih input range-nya. Terus kita pilih bin range-nya. Ya, bin range-nya artinya dari sini sampai ke bawah. Ya, dari N sini sampai nanti ada ke bawah. Ya. Sedangkan input range-nya tuh dari sini sampai sini. Jadi kita buat ini dulu. Habis itu kita buat bit range-nya. Ya, bit range itu kita susun. Ya.
seperti itu. Habis itu baru kita chart output, kita new worksheet by histogram. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau dari output seperti ini, kita bisa lihat bin range itu gunanya untuk apa? Ya, untuk menentukan ya nilai yang ada pada atau dari hasil perhitungan kita yang berada pada nilai 10 tuh berapa, 11 berapa, 12 berapa, 13 berapa, dan 18. Artinya bin ini kita melihat nilai terendah dan kemungkinan nilai tertinggi yang bisa didapat ya dari sini. Ini kita lihat dia nilai tertinggi berapa. Ya. Dari sampel ini 17. Ya. 17 nilai tertingginya. Ya. Artinya apa? Berarti kita bisa bikin bin range-nya itu 1 poin di atas nilai tertinggi dan 1 poin di bawah nilai tertinggi. Ya, maka dapat kesimpulannya seperti ini. Nah, kesimpulannya untuk yang pertama, pola distribusinya mengikuti distribusi normal. Ya. Sekarang kita lihat menentukan nilai rata-rata simpangan baku dan RSD dengan Excel. Rata-ratanya, ya, rata-ratanya kita menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung ya. A, jadi kita blok A ini sampai di sini ya. Terus standar deviasinya kita tulis STDF dan sekian. Sedangkan RSD-nya B9. B9 itu apa? Standar deviasi dikali 100 dibagi dengan rata-rata. Kesimpulannya, karena nilai RSD lebih dari 1%, maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan tidak memiliki presisi yang baik. Ya. Oke, daripada kalian bingung yang ini, kita akan coba kita akan kerjakan ini bersama-sama. Nah, sekarang saya minta semua buka Excel-nya, semua buka Microsoft Excel-nya, terus coba salin data yang ini nih ke dalam Excel kalian. Ya. Salin data kalian ini ke Excel kalian. Ya. Ini. Nah, setelah itu bikin bin range-nya. Ya, binary range-nya. Jadi, kalian lihat nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. 16,6 itu kita sudah bisa hitung ke 17. Berarti 1 di atas dan 1 di bawah. 10,6 kita sudah bisa bulatkan jadi 11 kalau di Excel. Nah, sekarang coba buat sama seperti ini dulu. Pertama buat kandungan protein, habis itu buat bin range-nya sama seperti ini. Ya. Setelah itu buat klik data analisis, terus histogram. Ya. Habis histogram, klik OK. Setelah itu input range-nya itu kalian blok. Jadi setelah kalian pilih yang ini, klik yang ini, kalian blok dari sini sampai ke sini. Setelah itu, oke. Ya. Baik, ini saya juga akan buat.
Coba dibuat dulu, dibuat. Lima belas tiga, 11 3 11 2, 11 3 11 2, terus 12 8 13 7, 12 8 13 7, terus Sudah, Pak. Sudah. hasilnya mirip. Baru salin data. Oke, salin data. Sabar ya, saya juga salin data. Enam belas koma tiga, 12,7, 13,4, 14,0, 14,8, 16,6. Oke, salin datanya sudah. Terus buat binnya sudah. Belum, Pak. Nah, Itu sekarang bagaimana, Pak? buat range binnya. Sabar ya, saya matikan dulu yang itu. Nah, sekarang ini saya punya Excel sudah kentara toh? Toh? Excel saya kentara nggak? Sudah, Bapak, sudah. Oke. Sementara Pak. Belum, Bapak.
Oke, kalau sudah bilang sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Ini kita sudah salin data nih toh. Semua sudah menyalin data yang ini toh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita buat binary range-nya. Kita taruh binary range-nya di sini saja. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Oke, sudah? Ya, Pak. Nah, ini mau binary range-nya ada di sini kah? Ya. Mau binary range-nya ada di sini kah? Mau di sini kah? Terserah. Ya. Dari kerapiannya saja. Nah, Pak, itu di situ ada 00. Kok saya punya nggak? Kalau saya memunculkan 00, nah ini kalian lari ke home. Terus ini nih. Increase decimal. Muncul toh? Nah, di situ akan tertampilkan kalian punya koma itu pakai koma atau pakai titik. Nah, ternyata saya punya itu pakai koma. Ya, karena ada Excel yang pakai koma, ada yang pakai titik. Makanya saya punya titik, saya mau ganti koma semua. Biar sebentar saya punya data bisa bagus. Oke. Nah, sekarang saya punya data sudah mirip lah ya, kayak yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke mana? Ya, kita masuk ke data. Ini data. Ada data di situ. Ada data, terus ada data analisis. Semua punya ada? Jadi ke tab data, Tidak, Pak. terus ke data analisis. Yang tidak punya sebutkan nama siapa saja. Saya ada. Semua kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Semua punya tidak ada. Oke, sabar ya. Ayo, Pak. Nah, yang tidak muncul itu, ya, yang tidak muncul, itu coba ke file, terus ada pilihan option yang paling bawah, options, di bawah account itu, account. Sudah? Sudah, Pak. Terus add-ins. Add-ins. Terus kalian punya active application add-ins itu ada analisis toolpack nggak? Ada nggak yang seperti tampilan saya punya nih? Ada, Pak. Tulisannya apa? Kayak begini juga. Ada yang analisis toolpack doang, sama ada yang analisis toolpack terus strip FBA. Yang itu di inactive atau di aktif? Gimana, Pak?
Ini kan ada tulisan active application add-ins. Ini ada inactive application add-ins. Apakah sama seperti saya In- punya analysis toolpack di aktif, terus analysis toolpack VBI di inaktif? Di inaktif semua, Pak. Di inaktif semua. Inaktif. Oke, sekarang toh kalian ini klik di analysis toolpack-nya. Sudah? Terus go. Terus centang ini. Posisinya pasti belum tercentang toh? Ya, harus ini tercentang dulu. Ya, jadi kalian pilih ke file, option, add-ins, terus itu kan analisis toolpack-nya kan di inactive. Kalian klik dia, seperti saya punya ini, bikin dia seperti ini, terus go. Habis itu baru kalian centang. Habis itu baru oke. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah di oke. Sudah, Pak. Sekarang coba ke datanya, sudah ada belum? Sudah toh? Ke tab data sini, ke tab data yang ini. Data analisisnya sudah muncul toh? Iya. Sudah ada, Pak. Sudah toh? Oke, mantap. Nah, habis itu kalian ke data analisis. Klik data analisisnya. Muncul seperti ini nggak? Muncul nggak? Muncul tidak? Muncul apanya ya, Pak? Ini muncul seperti ini nggak? Ada pilihan ini, ada ANOVA, korelasi, turun ke bawah baru nanti dapat histogram. Oh, ada, Pak, ada. Nah, setelah dapat histogram, terus oke. Input range. Nah, ada input Bin range. range, ada bin range. Nah, input range-nya klik yang ini nih, yang ada nih. Ini. Terus blok dari data yang ini sampai yang ini. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Input range. Oke, input range. Terus blok data dari 10,6 sampai 16,6 ini. Sudah, Pak. Sudah. Setelah itu bin range-nya. Bin range-nya yang 10 sampai 18. Sudah?
Sudah, Pak. Baru nanti yang new worksheet PLY-nya kita bikin histogram. Histogram, terus yang chart outputnya itu dicentang. Sudah? Chart outputnya dicentang, terus oke. Pak, tadi yang histogramnya itu di mananya, Pak? Histogramnya, Yang tadi diganti histogram itu, Pak. jadi data analisis, histogram, oke. Di sini, new worksheet PLY. Baru chart outputnya jangan lupa dicentang. Oke, chart outputnya jangan lupa dicentang. Nanti akan muncul seperti ini. Di saya kayaknya ada kesalahan non-numeric data, Pak. Tulisannya apa? Non-numeric data, Pak. Non-numeric data. Itu kamu pakai titik apa koma? Koma, Pak. Nah, kemungkinan kamu punya itu pakai titik harusnya. Kalau ini perhatikan ini, kalau misalnya saya klik di salah satu angka, toh? Terus saya kasih increase desimal, dia yang muncul koma apa titik nih? Titik, Pak. Titik. Sabar. Ya, jadi setelah kalian dapat nggak rata-ratanya sama seperti yang PowerPoint kita, ya, PowerPoint kita yang ini, ya. Bagaimana caranya? Ya, ini, ya, tulis average atau rata-rata, terus sama dengan kita tulis average, buka kurung, kita blok ini, terus kita tutup kurung, dapat angkanya. Terus standar deviasinya bagaimana? Kita bikin standar deviasi, terus di kolom yang kosong kita tulis sama dengan stdef, buka kurung, kita blok 10,6 sampai 16,6, terus kita tutup kurung. RSD-nya bagaimana? RSD-nya dengan cara sama dengan standar deviasi dikali 100, kali itu menggunakan tanda bintang yang di angka 8, ya. Habis itu dibagi, bagi itu menggunakan tanda slash yang di bawah tanda tanya, terus dibagi
rata-rata. Enter. Dapat ya 10,53 ya. Angkanya mungkin berbeda-beda tergantung dari bagaimana Excel kalian mempresentasikan. Tapi rata-ratanya bias di 13,80 atau 81. Standar deviasinya itu 1,455 dan RSD-nya itu 10,53881. Ya. Ya, begitu ya, menentukan rata-rata, standar deviasi, RSD, terus membuat histogram, binary sheet, dan lain sebagainya. Ya. Nanti PPT ini akan saya bagikan di Google Classroom. Habis itu silakan kalian latihan sendiri di rumah. Ya. Silakan kalian latihan sendiri di rumah. Ini masih banyak yang harus dilihat, ya. Nah, nanti silahkan diikuti langkah-langkah yang sudah tertera di PowerPoint atau berkas yang saya kasih. Dan juga kalian bisa lihat videonya yang nanti linknya saya sampaikan. Ya. Nah, pokoknya ikuti saja. Saya sudah bikin sesuai dengan langkah-langkahnya. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Nanti tinggal diikuti ya. Baik, Pak. Ya, jadi kalau masih bingung, ikuti saja dulu sesuai dengan apa yang saya share nanti di Google Classroom khusus untuk materi ini ya. Nah, nanti kalau hari Jumat masih bingung, kita akan coba pelan-pelan satu persatu ya, bagaimana yang tadi kita lihat standar deviasi dan lain sebagainya. Tapi saya harap 2 hari ini uji coba di rumah bisa, yaitu saya sudah buat dengan sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin. Oke. Baik, mungkin bisa open kamera, saya akan screenshot untuk absen. Ya, Lilis, Titin. Siap, Bapak. Oh, oke, open kamera, Dek. Ya, Pak. Oke, siap. Oke, nanti coba-coba lagi di rumah, pelan-pelan, ikuti langkah-langkahnya. Kalau misalnya ada yang error, hari Jumat kita akan coba satu persatu lagi ya. Oke, demikian kuliah Ya, Bapak. akuntansi kita pada sore hari ini. Sampai jumpa hari Jumat.